sosial belajar dan motivasi belajar. Apa sih itu interaksi? Interaksi merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan. Menurut Santoso, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain. Jenis-jenis interaksi sosial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional. Ciri-ciri interaksi sosial terbagi menjadi berikut ini, yaitu yang pertama, adanya 2 orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung atau tidak. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Interaksi pengajar dan peserta didik. Pengertian interaksi pengajar dan peserta didik. Interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran hingga terjalinnya hubungan timbal balik antara si guru dan para siswa. Jenis pola interaksi dalam pembelajaran menurut Sanjaya adalah interaksi antar guru dengan siswa. Terdapat model atau pola interaksi, di mana model atau pola interaksi ini terdiri atas 3 pola, yaitu pola interaksi satu arah, pola interaksi 2 arah, dan pola interaksi multi arah. Lalu selanjutnya adalah motivasi. Apa sih itu motivasi? Pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu dalam kegiatan belajar. Maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu dapat tercapai. Jenis motivasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya. Jenis motivasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif tanpa perlu adanya rangsangan dari luar. Jadi dorongannya itu berasal dari diri sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif oleh karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi ini diperlukan agar siswa mau untuk belajar. Sumber motivasi. Ketika termotivasi, seseorang akan bergerak dan mengambil tindakan. Motivasi dipengaruhi oleh kepuasan kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup atau penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan. Motivasi tidak hanya mengacu pada faktor-faktor yang mengaktifkan perilaku, ia juga melibatkan faktor-faktor yang mengarahkan dan mempertahankan tindakan yang diarahkan pada tujuan ini. Ada 3 unsur utama motivasi. Yang pertama ada aktivasi, kedua ketekunan, dan ketiga ada insentitas. Lalu ada pun beberapa langkah yang dapat diambil untuk menemukan motivasi, yaitu yang pertama ada sesuaikan tujuan untuk fokus pada hal-hal yang penting. Lalu yang kedua, jika menangani sesuatu yang terlalu besar atau terlalu berlebihan, maka bagilah menjadi lebih kecil agar pandangan untuk lebih maju itu lebih fokus. Lalu yang ketiga ada tingkatkan percaya diri. Yang keempat adalah ingatkan diri tentang sesuatu yang ingin dicapai. Lalu yang keempat adalah memperbaiki kesalahan dan mencoba meningkatkan keterampilan. Peran motivasi di dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan. Peran dari motivasi tersebut adalah dapat menemukan gairah dan juga semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar.